Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya pekerja migran Indonesia yang domisilinya di negara Hongkong ini. Seperti biasanya, channel ini menyajikan informasi dan juga pembahasan kasus. Dan kali ini adalah tentang informasi mingguan. Dan informasi yang pertama adalah tentang situasi jembatan Mongkok. Jadi kemarin minggu aku mencoba mendatangi Mongkok sekitar jam 1-an, membuktikan tentang informasi yang dulu pernah aku bahas ya, yaitu mengenai bahwa ada petugas atau staf dan juga ada penjabat distrik Mongkok sana yang tidak memperbolehkan PRT melakukan kegiatan baik itu jualan, duduk-duduk di jembatan Mongkok. Jadi aku membuktikan jam 1-an aku ke sana, kemudian beber plastik dan makan ya, karena memang aku bawa bekal makanan. Nah, kemudian beberapa menit ada petugas dari makanan dan lingkungan memberikan selebaran. Kemudian selang dari 10 menitan, para petugas, baik itu petugas penjabat distrik Mongkok dan kesatuan dari kepolisian, imigrasi, kemudian petugas dari makanan dan lingkungan dan kebersihan, ini mendatangi mbak-mbak dan menyuruh mereka untuk tidak menggunakan jembatan Mongkok dan mengharuskan atau menyuruh mereka untuk liburan di taman-taman saja ya. Nah situ oke, mbak-mbak pada itu ya berdiri semuanya dan mereka tidak menggunakan jembatan Mongkok lagi. Tapi aku tetap standby di situ karena memang aku berdiri. Jadi aku cuma lalu lalang mengambil video. Nah, ini adalah video dan sekaligus pembahasan sebuah kasus kawan-kawan yang kemarin duduk di situ dan ia kena razia oleh kepolisian. Nah, ini adalah videonya. Nah, itu 2 petugas dan satunya lagi adalah mbak atau kawan kita PRT yang dimana dia kena razia, yaitu tidak memakai masker di tempat umum ya, dan dia diinterogasi selama setengah jam. Nah, dari situlah selepas dia diinterogasi kemudian dikasih surat cinta oleh petugas, denda dengan 5.000. Nah, aku tanya sama mbaknya, emangnya sama jualan ya mbak? Terus dia jawab, aku nggak jualan, tapi katanya aku tidak memakai masker. Tapi sebelumnya mbaknya dipanggil sama petugas sini, no, kamu tidak memakai masker ya gitu. Nah, faktanya yang sebenarnya mbaknya ini lagi makan, tetapi dia tidak cepat-cepat makan. Jadi mbaknya ini ada main HP lah. Jadi dianggap Anda ini melanggar atau sengaja pelan-pelan makan dan tidak cepat-cepat menggunakan masker. Jadi intinya seperti itu. Jadi mbaknya kena denda sebesar 5.000. Padahal di samping-sampingku juga ada dari tadi makan lambat dengan main HP. Itu adalah kejadian yang pertama informasinya. Kemudian informasi yang kedua adalah Departemen Imigrasi Hong Kong ini memperkenalkan formulir permintaan bantuan online bagi penduduk di luar Hong Kong. Nah, jika penduduk Hong Kong yang di luar Hong Kong ini mengalami kesulitan, bisa telepon ke ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa telepon secara hotline 1868 menggunakan data jaringan melalui Departemen Imigrasi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mengirim formulir permintaan bantuan online jika Anda mengalami kendala di luar Hong Kong. Oke. Kemudian aplikasi ini bisa Anda unduh di aplikasi HP baru Anda dengan versi yang baru, yaitu www.immd.gov.hongkong atau ini ya. Selepas Anda mengirimkan, nanti Anda akan dibalas secara singkat. Apakah itu untuk PRT yang dimana sedang menunggu visa atau apapun? Sekali lagi bukan. Jadi hanya penduduk lokal saja. Tapi semoga kita berharap kedepannya nanti kalau sudah menyangkut dengan imigrasi
semoga nanti ada perubahan atau merambat sampai dengan PRT yang menunggu visa ya, siapa tahu ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi kalau mbak-mbak ada masalah, mungkin kok visanya nggak turun, siapa tahu nanti bisa menggunakan aplikasi ini ke depannya ya. Oke, yang ini yang kedua. Kemudian oke, ini yang ketiga, info 17 Juni 2022, orang yang berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 59 tahun, yang dimana sudah ada riwayat atau booking suntik dosis pertama dan kedua, kemudian beralih ke dosis ketiga, yang dulunya booking dengan hanya senggang waktunya atau perpanjangannya hanya 3 minggu, ini bisa Anda memperpanjang lagi sampai dengan 8 minggu ya. Jadi gini, kalau Anda pertengahan bulan Juni sudah dapat suntik dosis kedua, kalau Anda booking kan biasanya pertengahan bulan Juli kan, dosis ketiga. Nah, Anda bisa memperpanjang lagi sampai 8 minggu. Ini yang pertama. Kemudian informasi lagi, tidak ada perubahan. Jika Anda sudah suntik dosis kedua, jangka waktu akhirnya adalah 90 hari, Anda sudah harus suntik dosis ketiga. Jika Anda tidak suntik, nantinya Anda tidak diperbolehkan memasuki tempat yang sudah diberikan barcode oleh petugas. Jadi tidak boleh, karena harus ada dosis ketiga baru boleh memasuki ruangan tersebut. Ingat 90 hari. Oke? Kalau nggak paham, silakan kawan-kawan nanti bertanya di kolom komentar. Oke, yang keempat, untuk masa karantina yang memasuki negara Hong Kong ini sampai dengan bulan Oktober 2022. Ini pengumumannya. Selepas bulan Oktober 2022, ada nggak karantina nantinya bagi orang yang memasuki wilayah Hong Kong atau bagi yang bekerja di negara Hong Kong? Ini menunggu informasi selanjutnya. Tapi untuk masalah kejelasan karantina apa enggaknya, ini bulan Oktober sampai dengan bulan Oktober ya. Oke, kemudian yang terakhir, aturan berkelompok ini masih 4 orang dan harus menggunakan masker di tempat umum. Jangan sampai kejadian kayak kemarin minggu ada mbak yang didenda sebesar 5.000 karena mbaknya ini makan tidak cepat-cepat. Nah, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.